Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan i'rabul Quran. Kita ambilkan i'rab yang disebutkan di mushaf i'rab. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita memasuki pembahasan i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Dan insya Allah mulai pertemuan yang ketiga ini akan kita lampirkan, akan kita sampaikan cara mengi'rab dari masing-masing kalimah atau kata yang ada. Dengan harapan ya semoga ini bisa menjadi kaidah bagi kita di dalam mengetahui i'rab masing-masing kata beserta cara mengi'rabnya. Ya, sehingga nantinya bisa dikembangkan sendiri ya ketika kita ingin mengi'rab sebuah kalimah atau sebuah kata sebagaimana apa yang insya Allah nanti akan kita contohkan. Dan juga sedikit banyak akan kita terangkan juga dari sisi kaidah nahwunya yang semoga juga bisa menjadi gambaran bagi kita tentang istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan nahwu. Ya, kita mulai pada ayat yang ketiga diawali dengan alladzina. Dan kita lihat di sini disebutkan dia adalah badal. Ya, dia adalah badal. Sehingga yang namanya badal itu seakan-akan merupakan penjelas atau sebagai jawaban dari pertanyaan hakikat kata yang dibadali tersebut atau mubdal minhunya. Kita lihat pada ayat sebelumnya ada penyebutan lil muttaqin yang artinya bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga badalnya alladzina seakan-akan dia sebuah jawaban. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Maka dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina, adalah orang-orang yang ya. Ya, sehingga alladzina di sini dia adalah badal bagi al-muttaqina. Karena al-muttaqina dia majrur, kita lihat dia kan majrur didahului oleh huruf lam ini lil muttaqin, ya dia majrur. Maka alladzina kita sebut dengan dia adalah badal yang majrur. Karena yang namanya badal itu ya namanya badal itu i'rabnya sesuai mengikuti kepada mubdal minhunya. Ya, jadi ada istilah badal dia pengganti, ada istilah mubdal minhu yang digantikan. Ada istilah badal dia sebagai penjelas bagi mubdal minhunya. Ya. Ketika mubdal minhunya majrur, badalnya ikut majrur. Ketika mubdal minhunya misalnya marfu' ya, maka badalnya ikut marfu'. Ketika mubdal minhunya mansub, maka badalnya ikut mansub. Ya sedikit kita berikan gambaran tentang badal ya. Misal ada kalimat yang sering kita dengar gitu ya. Misalnya ada kalimat artinya lafadz atau contoh ya yang sering kita jumpai. Misal lafadz as-syekh gitu kan.
ketika ja'a, maka as-syekhnya itu dibaca dengan rofa atau dhammah. Ja'a as-syeikhu, ya ja'a as-syeikhu, telah datang syekh. Kemudian diberi badal penjelasan siapa syekh tersebut, siapa nama syekh tersebut. Ya, kalau ja'a as-syeikhu dhammah, maka badalnya ikut dhammah, yaitu Khalidun misal. Telah datang Syekh Khalid. Gitu. Karena Khalidun adalah badal bagi as-Syekh. Telah datang Syekh. Syekh siapa? Khalid. Itu. Sehingga terjemahnya telah datang Syekh Khalid. Atau Ustadz misal, Ja'al Ustadzu Khalidun. Telah datang Ustadz Khalid misal. Ya. Demikian juga ketika dia dibaca dengan nasab, ya, misal ada ro'a itu, maka kita tahu dia sebagai apa? Sebagai maf'ul bihnya. Ra'aitu syaikha, maka badalnya juga ikut nasab. Ra'aitu syaikha Khalidan. Gitu. Kemudian ketika dia dibaca dengan majrur misalnya, maka dia juga menjadi majrur. Misal salam tu ada ala. Karena ada ala kan menjadi kasroh itu ya. Salam tu ala syaikhi. Ya, maka badalnya menjadi apa? Ikut kasrah itu Khalidin. Itulah gambaran badal. Gambaran badal seperti itu ya. Badal selalu mengikuti kepada mubdal minhunya. Jadi dalam istilah badal ada istilah badal dan mubdal minhu. Ja'a syaikhu Khalidun. Ra'aitu syaikha Khalidan. Salamtu ala syaikhi Khalidin. Ya. Ya, dari sini kita sudah ada gambaran tentang apa itu badal. Sama dengan di sini. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Ya. Maka dalam i'rab alladzina yang ada di ayat ini, yaitu dengan menyebutkan alladzina. Ya, alladzina, kita tahu alladzina itu termasuk isim yang mabni. Maka untuk isim-isim yang mabni, cara mengirobnya dengan sebut identitas dia atau nama dia. Alladzina, dia punya nama atau punya sebutan yaitu ismun mausulun. Ya. Ismun mausulun. Ya, dalam menyebut isim mausul itu dengan cara man'ud na'at ya, bukan ismu mausulin, bukan, tapi ismun mausulun. Kemudian disebut dia mabni, mabniyun ya. Mabniyun. Mabninya dengan apa? Karena harokat belakangnya fathah, kita sebutkan alal fathi. Ya, alal fathi. Ya, kita lihat ini kan, alladzina ini kan fathah ya. Nah, itu maka disebut dengan mabniun alal fathi. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan dia adalah badal, maka dengan penyebutan setelah ismun mausulun mabniun alal fathi, posisinya sebutkan fi, ya, fi mahalli, ya, fi mahalli. Dia tadi badal bagi isim yang majrur, maka kita sebutkan dengan fi mahalli jarri. Kemudian badali, nah, dia badal al-muttaqin. Ya, dia kan badal bagi lafaz al-muttaqin pada ayat sebelumnya itu. Nah, itulah cara mengirob alladzina. Ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli jarri badali al-muttaqina. Nah, itu tentang i'rab alladzina. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu ada yu'minuna. Yu'minuna, kita lihat tulisannya fi'il, kemudian dhot maksudnya fi'il mudhari, ada ro maksudnya dalam keadaan rofa, kemudian diikuti dengan fa'il. Ya, karena pada yu'minuna dia adalah fi'il beserta fa'ilnya.
dia merupakan fi'il mudhari dalam keadaan rofa, dan di situ ada fa'ilnya berupa ini, wawu al-jamaah. Ya, wawul jamaah itulah fa'ilnya. Ya, yu'minuna artinya mereka beriman. Ya, dia adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa. Ya, karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Ya. Bagi yang sudah belajar al-af'alul khamsah tahu bahwasanya al-af'alul khamsah itu fi'il-fi'il atau fi'il-fi'il mudhari yang di sana bersambung dengan pertama alif isnain dan itu ada dua, misal wazan yaf'alani taf'alani. Yang kedua bersambung dengan wawul jamaah juga ada dua, yaitu wazan yaf'aluna taf'aluna, dan satu lagi bersambung dengan ya muannasah mukhatabah ada satu, yaitu taf'alina. Dan yu'minuna ini termasuk dari al-af'alul khamsah. Ya, yu'minuna termasuk dari al-af'alul khamsah. Ya, kita lihat yu'minuna ya. Nah, yu'minuna tulisannya seperti ini. Cara mengi'rabnya adalah yu'minuna fi'lun mudhari'un. Ya, fi'il mudhari ketika dia al-af'alul khamsah dan nunnya berarti menunjukkan dia dalam keadaan marfu'. Ya, marfu'un itu artinya dirofa. Ya. Kemudian karena dia dirofa kita sebutkan apa tandanya, wa alamatu raf'ihi. Ya, wa alamatu raf'ihi yaitu adanya huruf nun. Ya, bahasa Arabnya subutun nun. Ya, wa alamatu raf'ihi subutun nun. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Ya, tanda rofaknya adalah adanya huruf nun. Ya, tanda rofaknya adalah adanya huruf nun. Kemudian ditambahkan wa fa'iluhu ya, atau dengan menyebutkan hakikat fa'ilnya di situ ya adalah wawul jamaah. Ya, nah ulangi ya. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i subutun nun. Ya, kalau mau ditambahkan alasannya li'annahu boleh ya, alasannya. Ini alasan kenapa dia tanda rofaknya dengan adanya nun. Ya, li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, minal af'alil khamsah. Ya, khamsati. Ya, minal af'alil khamsati. Dan di situ ada fa'ilnya berupa wawul jamaah. Maka dilanjutkan wawul jama'ati. Ya, wawul jama'ati dhamirun muttasilun. Ya, dia adalah dhamirun muttasilun. Ya, dhamir muttasil, tapi dia posisinya rofa karena sebagai fa'il. Ya, fi mahalli, tambahkan fi mahalli raf'i fa'ilin. Ya. Ya, fi mahalli raf'i fa'ilin. Ya, pada posisi rofa dia sebagai fa'il. Ya, kita sedikit perkecil. Ya, inilah cara mengi'rab yu'minuna. Ya. Ya, nah ulangi. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsati
wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'i fa'ilin. Nah, ya. Kemudian kalau mau ditambah, dia itu adalah silah mausul ya. Silah mausul itu semua silah mausul tidak memiliki posisi i'rab. Ya karena dia merupakan sambungan bagi isim mausul yaitu isim mausul alladzina. Jadi siapakah alladzina? Alladzina itu ya yu'minuna, orang-orang yang beriman itu. Beriman kepada yang gaib dan sebagainya, nanti dilanjutkan di ayatnya. Nah, ya kalau mau dilengkapi boleh ya. Nah, dilengkapi misalnya wal jumlatul fi'liyah itu jumlah fi'liyah yu'minuna, jumlatul fi'liyatu la mahalla laha minal i'rab. Ya, la mahalla laha minal i'rabi. Ya, itu i'rab yang lengkap bagi yu'minuna. Ya, bagi yu'minuna dia tidak punya posisi i'rab karena silah mausul. Wal jumlatul fi'liyatu la mahalla laha minal i'rabi silatu mausulin. Dia hanyalah sambungan bagi isim mausul. Nah, kemudian kita lanjutkan ya yang berikutnya yaitu bil ghaibi. Ya, bil ghaibi yang artinya terhadap hal gaib disebutkan jarun majrurun. Jarun artinya huruf jar, majrurun artinya isim yang dijar oleh huruf jar tersebut. Ya, untuk mengi'rab huruf jar yang dia hanya satu huruf, maka caranya dengan menyebut nama huruf tersebut. Jadi bukan gini, bi adalah, bukan. Nah, tapi sebut nama dia, al-ba'u, gitu ya. Nah, ulangi, al-ba'u. Huruf ba, itu maksudnya. Al-ba'u harfu. Ya, harfu, kemudian jarrin. Semua huruf hukumnya mabni, mabniyun. Ya, mabniyun ala, kita lihat bacanya bi berarti alal kasri gitu caranya ya. Mabniun alal kasri. Ya. Barulah yang berikutnya al-ghaibinya, al-ghaibi gitu. Kita mengirupnya dengan menyebut dia majrurun. Majrurun. Dijar oleh apa? Oleh huruf ba, maka sebut nama huruf ba tadi bil ba'i. Ya, majrurun bil ba'i. Dijar oleh huruf ba. Barulah sebutkan tandanya. Ya, wa alamatu jarrihi, ya wa alamatu jarrihi kasratun. Ya, ya kasratun. Kalau mau ditambah mau al-zahiratun ya juga boleh ya. Kasratun, kemudian zahiratun. Mau ditambahkan alal akhir juga boleh. Alal ya, ya alal akhiri. Ya alal akhiri. Nah, al-ghaibi majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri. Itu untuk mengirab bil ghaibi. Kemudian wa yuqimunas salata. Wa yuqimuna. Ya, di sini ditulis harfun, wawunya huruf. Yuqimuna itu adalah fi'il mudhari yang marfu ya. Dan ada failnya wawul jamaah tersebut. Ya, sehingga untuk mengirob wawunya dengan sebut namanya, wawunya adalah wawul harfu atfin. Ya, mengirob wawunya ya. Sebut nama dia, bukan wa sama dengan, bukan ya. Bukan gini, wa
kemudian adalah bukan, tapi sebut namanya karena dia huruf yang satu huruf. Al-wawu itu harfu atofin, ya atofin, ya huruf atof, ya huruf atof, sebuah huruf yang difungsikan ya untuk mengatofkan antara kata sebelumnya dengan kata setelahnya, atau mengatofkan antara kata setelahnya itu dengan kata yang sebelumnya, menghubungkan gitu lah ya. Huruf atof itu huruf untuk menghubungkan. Ya misal Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah itu Zaid itu atof pada Muhammadun. Wawunya namanya huruf atof. Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Nah itu. Salam tu ala Muhammadin wa Zaidin. Itu namanya atof. Nah, sehingga wawunya namanya huruf atof. Sama dengan ayat ini, wawunya adalah wawu huruf atof, harfu atfin. Ya, karena dia huruf atof, maka semua huruf hukumnya mabni. Mabniyun. Mabninya dengan apa? Ala, harokatnya fathah, maka alal fathi. Itu cara mengi'rabnya. Ya. Sedangkan mengi'rab yuqimuna itu sama persis dengan mengi'rab yu'minuna yang tadi. Yuqimuna. Ya, mengi'rab yuqimuna sama persis dengan yang tadi nih, yu'minuna. Ya, i'rabnya sama persis. Ya, karena bentuk fiilnya sama, kemudian fa'ilnya ya sama, ya, sehingga kita kopaskan saja. Ya, i'rabnya sama persis. Ya, yuqimuna. Nah, ya, dari yuqimuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari yang dirofa wa alamatu rafihi, dan tanda rofa'nya subutun nun adalah adanya huruf nun. Ini adanya huruf nun menunjukkan rofa. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Wa wawul jama'ati, sedangkan wawul jamaah ini wawul jamaahnya dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'ilin, pada posisi rofa sebagai fa'il. Ya. Ya, kemudian yang ininya tidak perlu ya, yang ininya tidak perlu, yaitu penyebutan wal jumlahnya, itu tidak perlu. Ya, sehingga sampai fi mahalli raf'i fa'ilin, itu mengirob yuqimuna. Nah, kemudian kita lanjutkan as-salata. Ya, kita lihat di sini tulisannya apa? Mim ada bih, maksudnya maf'ulun bih, atau objek dari fi'il yuqimuna. Ya, karena maf'ul bih kaidahnya yang namanya objek dalam bahasa Arab itu di fathah, sehingga as-salata menjadi as-salata. Nah, dan dalam mu'irobnya yaitu dengan menyebutkan as-salata, ya, untuk tulisan as-salata kaidah imla'nya pakainya alif ini ya, pakainya ini apa, alif. Adapun tulisan mushafinya pakainya wawu as-salata. Ya, maka di sini ketika kita mengi'rab ya kembali ke kaidah imla'nya as-salata seperti ini. Nah, as-salata dia maf'ulun bih, ya, dia punya kedudukan yaitu maf'ulun bihi, dan setiap maf'ul bih pasti mansubun, dia dinasab, ya. Wa alamatu nasbihi fathatun, ya, fathatun boleh ditambahkan dhahiratun, ya, fathatun dhahiratun alal akhir, ya, alal akhiri boleh, atau ala akhirihi boleh. Nah, as-salata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun alal akhiri. Ya, kemudian setelah itu ada wa mimma. Kita lihat di sini tulisannya harfun, wawunya harfun. Mimma itu tersusun dari min dan ma.
Kemudian min, nunnya diganti mim sehingga diidghamkan mimma. Ya. Wa mimma harfun, minnya ya huruf lagi yaitu jarun, huruf jar, maknya majrur. Ya, maknya adalah majrur. Ya, wawunya adalah wawu huruf atof. Ya, wawu huruf atof. Ya. Ya, sehingga ketika di i'rab wa mimma, ya di situ kan ada 3 kata ya, wa kemudian mim ma seperti ini ya. I'rabnya adalah al-wawu harfu atfin. Ya, harfu atfin mabniyun alal fathi ya, karena wa, bacanya wa berarti kan alal fathi. Kemudian min, mimma itu asalnya min ya. Ya. Min harfu jarin mabniun ala sukun ya. Dia huruf jar, harfu jarin mabniyun ala as-sukuni ya, ala sukun ya, karena bacanya kan min itu asalnya min, kita lihat min ini kan sukun ini ya kan. Nah ini ya, mabniun ala sukun ya. Kemudian boleh disebutkan yaitu proses perubahannya ya, mabniun ala sukun ala nun, pada huruf nunnya ya kan, ala nun ya, ala nun ini maksudnya sukun pada huruf nun. Allati kulibat miman ya, nun di sini yang diganti. Allati boleh tambahkan kulibat, artinya diganti ya, kulibat. Nah, nunnya diganti miman menjadi huruf mim ya, nunnya diganti menjadi huruf mim. Wa udhimat fi mimin ya, lalu diidghamkan kepada huruf mim. Udhimat fi mim ya. Nah, ini alasan dari minma menjadi mimma ya. Minnya harfu jarin mabniun ala sukuni ala nun, pada huruf nun alati kulibat miman. Nunnya itu diganti menjadi huruf mim. Wa udhimat fi mimin. Lalu mimnya diidghamkan kepada mim, jadilah mimma gitu ya. Jadi mimma ya. Sedangkan maknya sendiri ya. Sedangkan ma, di situ kan ada ma ya. Ma dia adalah isim mausul. Ismun. Ya, dia ismun mausulun. Isim mausul bimakna alladzi ya, karena isim mausul maka mak di sini maknanya seperti alladzi ya, maknanya seperti alladzi. Nah, ya kemudian kita sebut ma itu kan dia sukun, huruf yang dihitung huruf terakhirnya ini alifnya, sehingga kita sebutkan dengan mabniyun ala as-sukuni ya, mabniyun ala sukun ya, dia mabni menggunakan sukun ya, pada ma itu mabni menggunakan sukun, dan sebutkan fi mahalli jari bimin, dia pada posisi jar oleh huruf min. Fi mahalli jari bi ya, bi min ya, pada posisi jar oleh huruf min itu. Nah ini gambaran i'rab dari wa mimma ya, i'rab dari wa mimma ya. Nah ulangi, wa mimma al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi, min harfu jarin mabniun ala sukuni ala nunil lati
qulibat miman. Utimat fi mimin ma ismun mausulun bima'na allazi mabniyun ala sukuni fi mahali jarri ya fi mahali jarrin bi min. Nah, di sini fi mahali jarrin bi min. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat setelah wa mimma razaqnahum ya razaqnahum. Ini tersusun dari fi'il madhi, fi'lun madhin ini. Fi'lun ada mim maksudnya fi'il madhi dan fa'il yaitu fa'ilnya dhamir na-nya dan maf'ul bihnya dhamir hum-nya. Ya, sehingga razaqnahum ini hakikatnya 3 kata ya razaqnahum. Ya. Kita lihat dalam mengi'rab razaqnahum. Ya, dalam mengi'rab razaqnahum. Razaqnahum. Ya, dalam kitabah imla'nya razaqnahum seperti ini tulisannya ya. Adapun dalam kitabah Utsmaniyah atau mushafnya adalah seperti ini. Razaqnahum. Akan tapi ketika mengi'rabnya maka kembalikan ke tulisan kaidah imla'nya menjadi razaqnahum. Nah, razaqnahum di sana ada 3 ya. Ada 3. Pertama rozaknya sendiri, na sendiri, hum sendiri. Ya, sehingga rozaknahum cara mengi'rabnya yaitu pertama rozakonya ya rozako menjadi rozak gitu ya. Dia adalah fi'il madhi, fi'lun. Cara mengucapkan fi'il madhi adalah fi'lun madhin gitu ya. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniyun ala sukun. Ya, mabniyun ala sukun. Ya, kita lihat huruf qafnya kan sudah disukun ini, rozak. Ya, sehingga kita sebutkan mabniyun ala sukun. Boleh disebutkan alasannya kenapa dia menjadi mabniyun ala sukun. Littisalihi. Ya, tulisannya gini, littisalihi. Ya, littisalihi karena dia bersambung. Itu littisali artinya karena dia bersambung bidhamiri. Ya. Bidhamiri raf'il mutaharrikah. Bidhamiri raf'i ya raf'i al mutaharrikah. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Yang dhamir bidhamiri raf'i al mutah. Ya boleh dengan bidhamair ya. Anda ulangi. Mabniun ala sukun littisalihi bidhamirin. Bidhamirin dengan sebuah dhamir. Ya, kemudian min. Hafan di sini ada yang disisipkan minad dhamair gitu ya. Minad dhamairi. Minad dhamairi. Ya, minad dhamairi raf'i al mutaharrikah. Nah, ya, jadi rozak fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan sebuah dhamir litisoli bi dhamirin minal dhamairi raf'il mutaharrikah. Di antara dhamir rafa' mutaharrikah. Ini tanpa al min ya min dhamairi raf'il mutaharrikah. Ya. Bersambung dengan sebuah dhamir di antara dhamir rafa' mutaharrikah yaitu dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il. Itu namanya dhamir rafa' mutaharrikah. Nah, mutaharrikah karena dhamir tersebut ya berharokat. Gitu. Contohnya na itu dhamir rafa' mutaharrikah. Ya, dalam hal ini kan dhamir na. Ya, dalam hal ini adalah dhamir na. Kemudian setelah rozak, nah ini na. Na dengan menyebutkan dhamirun muttasilun. Ya, dhamirun muttasilun.
mabniyun ala apa? Mabni ala apa? Nah, berarti ala sukun yang dihitung huruf belakangnya itu. Ala sukuni, mabniyun ala sukuni. Kemudian disebutkan dia posisinya rofa fi mahalli rofai ya fa'ilin ya fa'ilin ya. Nah, di sini fi mahalli rofai fa'ilin. Dan jumlah rozakna ya, rozaknahum itu tidak punya posisi i'rab karena silah mausul dari ma yang merupakan isim mausul. Kemudian ada satu lagi yaitu humnya. Ya, hum di sini dia sebagai maf'ul bih sehingga dia namanya domir. Ya, domirun sama domirun muttasilun mabniyun ala sukun. Ya, kita lihat harokatnya kan sukun hum gitu kan. Mabniyun ala sukun. Lalu sebutkan posisinya. Fi mahalli. Dia posisinya adalah nasab fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Maf'ulin bihi. Nah, ya, hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Itulah cara mengirob rasaqnahum. Ya, kemudian yang terakhir yunfiquna. Yunfiquna fi'lun mudhari'un marfu'un dan di situ ada fa'il. Fa'ilnya ini wawul jamaah. Sehingga mengirob yunfiquna sama dengan yuqimuna. Ya, cara mengirobnya sama. Ya. Ya, yunfiquna. Yunfiquna. Ya, karena sama ya kita kopaskan saja dari nah ini ya dari laf irob yuqimuna. Nah, bukan irobnya sama persis. Nah, yunfiquna fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari yang dirofa wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Tanda rofa'nya adalah adanya huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Wa wawul jamaah ini ya. Wawul jamaati dan wawul jamaahnya ini. Dhamirun muttasilun adalah dhamir muttasil. Fi mahalli raf'i fa'ilin pada posisi rofa sebagai fa'il. Demikian ya ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah yang semoga menjadi wawasan bagi kita ya mengenai kedudukan masing-masing dari kata yang ada dan juga cara mengi'rabnya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.